Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Ibu berada. Kami dari kelompok 2 berisikan saya, Rangga, lalu ada teman saya, Andrew, dan dua perempuan teman saya, namanya Angelia Wijaya dan juga Diana Steville, akan menjelaskan tentang eh, sustainable marketing. Dan perusahaan yang saya pilih, yang kami pilih itu adalah Uniqlo. Oke, kita mulai dari latar belakangnya ya. Jadi sustainable marketing ini sudah menjadi tutupan global di era isu lingkungan dan sosial. Sudah menjadi diskusi utama juga dalam dunia bisnis. Lalu perusahaan juga tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan ekonomi saja, namun juga harus mempertimbangkan dampak operasional mereka terhadap lingkungan dan masyarakat. Tren ini tentu didorong oleh regulasi ketat yang dibuat oleh pemerintah setempat tentang bisnis ramah lingkungan dan meningkatnya kesadaran konsumen akan keberlanjutan pemasaran. Korporasi multinasional dan UMKM merespons dengan memulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ini ke dalam strategi pemasaran mereka, seperti strategi pendekatan STP, segmentation, targeting, positioning, dan juga 5P, product, price, place, promotion, and participants. Lalu Uniqlo ini juga adalah brand perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion yang tidak mungkin ada orang yang tidak tahu soal merek fashion global terkemuka ini. Uniqlo ini kan telah mengadopsi praktik pemasaran keberlanjutan dengan penggunaan bahan daur ulang dan komitmennya untuk mencapai zero emissions pada tahun 2030. Nah, sejauh mana strategi ini cukup efektif dalam mencapai tujuannya, ini masih perlu dikaji ulang lebih dalam. Oke, kita mulai lanjut lagi ke pemilihan produk. Kita mulai dengan sejarahnya Uniqlo. Oke, sejarah Uniqlo. Jadi Uniqlo ini seperti yang kalian tahu, mungkin kalian nggak tahu ya. Jadi Uniqlo ini adalah singkatan dari Unique Clothing Warehouse yang didirikan pada tahun 1949 oleh Tadashi Yanai di Jepang sebagai bagian dari perusahaan induk fast retailing. Awalnya Uniqlo ini hanya berupa sebuah toko pakaian lokal saja. Seiringnya waktu, Uniqlo ini berkembang menjadi merek global yang sekarang memiliki 2.400 toko di 25 negara. Wow, sangat banyak sekali. Oke, kita mulai lanjut lagi ke visi misinya. Oke, visi dari Uniqlo ini adalah mengubah cara dunia berpakaian melalui inovasi dan desain sederhana. Lalu juga misinya itu adalah menyediakan pakaian berkualitas dan terjangkau, mengurangi dampak lingkungan dengan bahan berkelanjutan, dan juga menargetkan net zero emissions pada tahun 2030. Oke, kita lanjut ke strateginya ya. Jadi rada relevansinya nih, relevansi Uniqlo dalam pemasaran berkelanjutan dan tantangannya. Dalam strategi 5P yang saya paparkan ini di Uni BPT, jadi Uniqlo ini menggunakan bahan berkelanjutan seperti katun organik dan polyester daur ulang. Itu tuh produknya ya. Lalu ada price juga yang mereka ini menerapkan harga premium sesuai nilai berkelanjutan. Lalu juga ada place di mana rantai pasok dioptimalkan agar efisien dan ramah lingkungan. Lalu ada promotion yang mereka akan menggunakan kampanye Made for All untuk edukasi fashion berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada participants yang dimana mereka akan melibatkan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan mitra dalam inisiatif keberlanjutan. Jadi tidak hanya Uniqlo saja tapi melibatkan semua pemangku kepentingan seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang keberhasilan dan juga tantangannya ya. Oke, keberhasilan dan juga tantangannya. Itu tuh keberhasilan dari Uniqlo itu ada loyalitas konsumen milenial yang meningkat sebesar 60%, lalu juga meraih penghargaan Sustainable Fashion Leader. Lalu yang tantangannya itu mereka ini biaya bahannya ini berkelanjutan lebih tinggi nih, 20-30%. Lalu juga perlu adanya edukasi konsumen yang masif. Solusinya apa? Jadi solusi yang diberikan itu ada kolaborasi dengan desainer ternama dan juga transparansi lewat laporan keberlanjutan tahunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan membahas mengenai analisis STP dari Uniqlo. Next. Jadi yang pertama itu ada segmentation. Jadi segmentasi adalah sebuah proses pengelompokan pelanggan ke segmen yang berbeda berdasarkan variabel tertentu, seperti variabel dari geografis, demografis, psikografis, ataupun perilaku. Jadi tujuan dari pembagian segmentasi ini adalah untuk membagi pasar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar dapat memberikan proposisi nilai yang lebih baik.
Jadi yang pertama itu ada demografis. Jadi segmentasi demografi dari produk Uniqlo ini membagi kelompok berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan. Jadi pada usia, target Uniqlo itu adalah konsumer yang berusia 1 sampai 60 tahun karena Uniqlo menjual produk dari bayi hingga ke usia 60 tahun. Nah, jenis kelamin yang ditargetkan Uniqlo adalah pria dan wanita dengan pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, ataupun karyawan kantoran. Nah, target Uniqlo terkait pendapatan adalah menengah hingga ke menengah ke atas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai geografisnya. Jadi, Uniqlo ini berfokus pada daerah perkotaan yang di Indonesia, seperti mall-mall besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan kota-kota lainnya. Selanjutnya, Uniqlo berfokus untuk menjual produk yang dipengaruhi oleh iklim, seperti jika di iklim dingin akan menggunakan heat-tech dan ultra light down, dan jika di iklim yang panas akan Uniqlo menargetkan untuk menjual produk Airism-nya. Next. Selanjutnya ada psikografis. Jadi Uniqlo ingin mengelompokkan ini agar mengetahui gaya hidup, perilaku, dan nilai dari pelanggannya. Jadi tentang gaya hidup, Uniqlo menargetkan pelanggan yang peduli akan gaya sederhana dan praktis seperti kaos polos dengan warna netral. Untuk pelanggan yang aktif dan sehat, maka Uniqlo ingin memproduksi produk seperti produk Airism. Kalau yang nilai, Uniqlo ingin menargetkan konsumen yang peduli akan lingkungannya, seperti produk dengan bahan recycle. Selanjutnya perilaku. Perilaku adalah gimana cara konsumen itu berperilaku terhadap produk seperti manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, dan kesetiaan terhadap merek. Next. Selanjutnya ada targeting. Jadi targeting adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kelompok pelanggan dengan segmen yang paling sesuai dengan nilai dari produk mereka dengan tujuan untuk memaksimalkan efektivitas pemasaran. Jadi Uniqlo menerapkan sistem strategi yang berbeda untuk pekerja kantoran, keluarga, dan konsumen berusia 18 hingga 25 tahun. Untuk pekerja kantoran yang berusia 25-40 tahun yang bekerja di kantoran dan membutuhkan pakaian yang minimalis dan profesional. Uniqlo menyediakan pakaian seperti jas dan kemeja. Selanjutnya, untuk keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak akan membutuhkan sebuah produk yang nyaman dan daya tahan untuk aktivitas sehari-harinya. Jadi Uniqlo menyediakan pakaian dengan kaos dengan bahan yang nyaman dan dengan corak yang seragam agar para keluarga dapat berseragam. Selanjutnya ada konsumen usia 18-25 tahun dengan gaya hidup yang aktif dan butuh produk yang multifungsi. Untuk produk ini, untuk target ini, Uniqlo menyediakan produk seperti heat-tech dan Airism agar mereka dapat mencocokkan dengan fungsi yang mereka inginkan. Next. Selanjutnya, positioning. Positioning adalah proses untuk membentuk persepsi unik pada konsumen mengenai suatu merek dengan tujuan untuk membedakan dari kompetitor. Jadi, Uniqlo sendiri memiliki persepsi unik seperti Lifewear, The Power of Clothing, dan Made for All. Jadi, Uniqlo sendiri ini berfokus pada pakaian harian yang dirancang untuk semua kalangan. Jadi, Uniqlo menyediakan pakaian harian yang sederhana dengan harga yang terjangkau, namun berkualitas tinggi. Selanjutnya, kompetitor Uniqlo sendiri seperti H&M dan Zara memiliki persepsi yang berbeda. Seperti H&M ini memiliki persepsi fashion and quality at the best price. Jadi H&M sendiri ini memiliki produk dengan pergantian tren dan koleksi yang cepat, namun H&M ini menjual dengan harga yang terjangkau. Sedangkan Zara memiliki persepsi latest fashion, quickly and affordably. Jadi Zara ini menyediakan pakaian dengan tren koleksi yang cepat, namun memiliki harga yang terjangkau juga, namun lebih tinggi dari Uniqlo dan H&M. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis 5 PS dari Uniqlo. Next. Yang pertama itu ada produk. Jadi Uniqlo mempunyai strategis produk yang cukup kuat dengan cara berfokus pada kualitas dan inovasi. Mereka memanfaatkan teknologi canggih dalam proses produksinya, seperti heat-tech
dan Airism. Uniqlo juga menyediakan berbagai pilihan warna dan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. Kombinasi ini membuat Uniqlo menjadi merek yang diminati oleh pelanggan yang menginginkan pakaian berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, ada desain dan bahan baku. Uniqlo memiliki inisiatif Livewear yang menekankan desain fungsional, sederhana, dan tahan lama. Yang kedua, Uniqlo menggunakan bahan daur ulang seperti polyester dari botol plastik bekas, serta kapas organik dan kain ramah lingkungan lainnya. Lalu ada program Reuniqlo, yaitu mendaur ulang pakaian bekas menjadi produk baru. Selanjutnya ada siklus hidup produk. Jadi Uniqlo mendorong konsumen untuk menyumbangkan pakaian bekas melalui Uniqlo Recycling Program. Lalu beberapa produk Uniqlo dibuat untuk mudah didaur ulang. Ada manfaat lingkungan dan sosial. Nah, dengan penggunaan bahan daur ulang, Uniqlo mengurangi limbah tekstil dan emisi karbon. Lalu ada kolaborasi dengan organisasi seperti UNHCR untuk mendonasikan pakaian kepada pengungsi. Next. Yang kedua ada price. Uniqlo menetapkan harga yang kompetitif untuk produk-produk yang memiliki kualitas tinggi. Dengan memproduksi dalam skala besar dan memanfaatkan efisiensi biaya, mereka mampu memberikan harga yang lebih rendah kepada pelanggan. Selain itu, keunggulan Uniqlo terletak pada kemampuan mereka dalam menjaga efisiensi produk yang berjumlah besar, sehingga tetap dapat menawarkan produk dengan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Nah, dari price ini ada strategi harga berkelanjutan. Harga Uniqlo sangat terjangkau, tetapi beberapa produk ramah lingkungan memiliki harga yang sedikit lebih mahal karena biaya produksi yang tinggi. Lalu ada dukungan sosial dan lingkungan. Di sini Uniqlo menawarkan produk berkualitas tinggi dan tahan lama dengan harga wajar mendorong konsumen untuk membeli lebih sedikit tetapi lebih baik. Dan ada investasi dalam teknologi produksi ramah lingkungan untuk menurunkan biaya jangka panjang. Oke, next. Yang ketiga ada place distribusi. Uniqlo memperluas jangkauan distribusinya dengan cara membuka toko-toko di tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan pembelian online untuk memberikan pelanggan kemudahan dalam mengakses produk-produknya. Nah, Uniqlo juga ada meluncurkan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan dalam berbelanja secara online sekaligus melihat promo-promo yang ada. Dalam menerapkan strategi marketing mix, Uniqlo sangat berfokus pada pelanggan dan berusaha menciptakan pengalaman belanja yang praktis, nyaman, dan menyenangkan. Uniqlo juga terus berinovasi dalam menghadirkan produk sesuai kebutuhan konsumen dan tetap menjaga keseimbangan antara kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Nah, di Place ini ada logistik ramah lingkungan. Jadi, di sini itu ada mengoptimalkan distribusi untuk mengurangi emisi karbon. Lalu beberapa toko menggunakan energi terbarukan seperti di Uniqlo Eropa dan Jepang memiliki sertifikasi LEED. Selanjutnya menggunakan packaging daur ulang untuk mengurangi limbah plastik dan menggunakan teknologi AI dan sistem manajemen inventory untuk menghindari overstock dan limbah. Lalu ada e-commerce dan pengiriman. Uniqlo mendorong pembelian online dengan opsi pengiriman tanpa plastik. Kemitraan dengan layanan logistik yang berkomitmen pada net zero emission. Boleh next? Yang keempat ada promotion. Uniqlo mempromosikan produknya dengan cara yang kreatif melalui berbagai tempat seperti media sosial, iklan, dan kampanye pemasaran yang strategis. Uniqlo sering sekali berkolaborasi dengan artis dan selebritis agar dapat menarik perhatian pelanggan. Selain itu, Uniqlo juga meluncurkan kampanye promosi yang menarik seperti Uniqlo Beauty Grand Prix yang mengajak desainer dan seniman dari seluruh dunia untuk menciptakan desain t-shirt Uniqlo. Hal ini membantu Uniqlo dalam menciptakan buzzer yang positif dan menarik perhatian pelanggan. Nah, di promotion ini ada kampanye berkelanjutan. Kampanyenya itu ada Made for All, Made for Earth, menekankan komitmen Uniqlo terhadap keberlanjutan. Lalu Uniqlo secara aktif mengkomunikasikan inisiatif keberlanjutan melalui kampanye The Power of Clothing, Reuniqlo, dan Lifewear Magazine. Lalu sosial media dan iklan menampilkan produk daur ulang dan
program donasi pakaian. Lalu ada contoh materi promosi seperti collab bersama influencer dan brand ambassador yang peduli lingkungan, dan di website atau di media sosial resmi Uniqlo sering membagikan cerita tentang dampak sosial dari donasi pakaian atau penggunaan material ramah lingkungan dan inovasi teknologi dalam produksi. Oke, next. Yang kelima ada partisipan. Jadi partisipannya ada konsumen. Konsumen itu adanya program loyalitas. Uniqlo itu memberi sebuah membership dengan diskon dan poin, lalu program pengembalian pakaian dan edukasi agar pakaian awet. Ada juga karyawan. Karyawan memiliki pelayanan ramah dan efisien, khas budaya Jepang. Ada program pelatihan Uniqlo University untuk standar global dan pelatihan Sustainability Ambassador untuk memberi penjelasan mengenai produk ramah lingkungan. Lalu ada komunitas dan LSM. Ini bekerja sama untuk mendaur ulang tekstil lokal, melakukan donasi pakaian kepada pengungsi. Dan ada desainer eksternal. Nah, dengan adanya kompetisi UT Grand Prix, menumbuhkan sebuah inovasi desain bertema sosial atau lingkungan. Yang terakhir ada supplier. Supplier ini memiliki kode etik yang ketat, patuh terhadap pedoman tertulis seperti hak tenaga kerja, keselamatan kerja, upah yang sesuai, tidak ada paksaan dalam bekerja. Lalu, audit ESG rutin, performa supplier dinilai secara berkala melalui audit environmental, sosial, dan governance. Selanjutnya ada program peningkatan kesejahteraan pekerja garment. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Lalu di sini selanjutnya ada beberapa evaluasi terhadap strategi pemasaran berkelanjutan pada Uniqlo. Jadi melalui evaluasi ini, Uniqlo dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang ada, mengenali peluang yang bisa dimanfaatkan maupun tantangan yang dihadapi, serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas strategi keberlanjutan di masa mendatang. Lalu Uniqlo menunjukkan penerapan strategi pemasaran berkelanjutan melalui 5P yang terdiri dari produk, harga, distribusi, promosi, serta adanya partisipasi. Yang pertama ada segi produk. Jadi Uniqlo dapat menunjukkan komitmennya terhadap isu lingkungan melalui peluncuran koleksi Air Uniqlo yang menggunakan material hasil daur ulang seperti serat dari botol plastik. Dan langkah ini menjadi salah satu bentuk upaya dalam mengurangi limbah industri fashion. Yang kedua, dari aspek harga, price. Meskipun menawarkan produk dengan nilai keberlanjutan tinggi, Uniqlo tetap menjaga agar harga produknya terjangkau. Dan strategi ini memudahkan berbagai lapisan konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan tanpa merasa terbebani secara finansial. Yang ketiga, dalam aspek distribusi. Dalam hal distribusi, Uniqlo dapat mengkombinasikan jaringan toko fisik global dengan layanan daring yang secara efisien. Dan perusahaan juga mulai berinovasi dalam pengemasan dan logistik dengan mengurangi penggunaan bahan plastik yang sekali dipakai. Lalu dari aspek promosi, kampanye edukatif seperti Join the Power of Clothing yang membuktikan keseriusan Uniqlo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan melalui media sosial dan kanal digital lainnya, kampanye ini dapat berhasil menjangkau khalayak luas dan juga mendorong partisipasi aktif dalam program daur ulang. Lalu yang kelima, yang terakhir itu adalah partisipasi. Uniqlo dapat mengajak pelanggan dan komunitas untuk turut serta dalam inisiatif keberlanjutan. Dan program pengumpulan pakaian bebas dan edukasi lingkungan menjadi wadah nyata pada partisipasi publik sekaligus memperkuat hubungan emosional antara merek dengan konsumennya. Bisa tolong di next. Lalu terkait dengan kesimpulan, jadi strategi pemasaran berkelanjutan diterapkan oleh Uniqlo menunjukkan integrasi yang kuat antara pendekatan STP yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning, dan 5P dari produk, price, place, promotion, dan participation. Dalam aspek STP, Uniqlo secara strategis menyasar segmen konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan dan sosial melalui penempatan merek sebagai fashion brand yang bertanggung jawab, dan Uniqlo berhasil menciptakan diferensiasi yang relevan dengan tuntutan adanya pasar modern. Dari sisi 5P,
perusahaan dapat menerapkan prinsip berkelanjutan secara menyeluruh dan produk dikembangkan menggunakan bahan daur ulang seperti serat dari botol plastik, sedangkan strategi harga tetap mempertahankan keterjangkauan tanpa mengorbankan kualitas atau nilai lingkungan. Lalu promosi yang dilakukan melalui kampanye edukatif seperti Join the Power of Clothing yang mendorong kesadaran konsumen terhadap daur ulang. Lalu adanya distribusi juga yang diarahkan untuk lebih ramah lingkungan melalui pengurangan kemasan plastik yang sekali pakai, dan yang terpenting Uniqlo dapat melibatkan partisipasi aktif konsumen dalam program pada pengumpulan pakaian bekas dan kegiatan-kegiatan sosial. Dan penerapan strategi ini memberikan dampak yang signifikan tidak hanya terhadap citra perusahaan tetapi juga terhadap perilaku konsumen. Dan implikasi dari strategi yang terintegrasi ini adalah terciptanya hubungan emosional dan loyalitas jangka panjang antara konsumen dan merek. Uniqlo tidak hanya memperkuat posisinya di pasar global, tetapi juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan kinerja bisnis yang kompetitif. Jadi, sebagai refleksi atas penyusunan makalah ini bersama kelompok kami dapat menyadari bahwa keberlanjutan pemasaran tidak hanya sekadar nilai tambah, melainkan sudah menjadi kebutuhan dalam pengelolaan bisnis masa kini yang sudah kita tentukan pada merek, yaitu Uniqlo. Proses penyusunan makalah ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi nilai sosial dan lingkungan dalam strategi pemasaran. Selain itu, area pengalaman ini juga memperkuat kemampuan berpikir secara kritis, serta pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik pemasaran yang etis dan memiliki penuh rasa tanggung jawab terhadap ujian pemasaran ini. Itu saja dari presentasi kami. Terima kasih.